Haisu tu marun wa qadaina ilaihi jarikal amro Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun wa sakhkhara lakumul laila wan nahara was-shamsa wal qamara. Ya, kedua jim, ketiga dal, terus keempat qaf, kelima qaf. Qalqalah itu apa maksudnya? Qalqalah itu artinya 6 huruf ini kalau dia berbaris sukun mati meninggal dunia maka dibacanya berbalik atau kebalik. Jadi ab, aj, ad, alqa, aqqa. Banyak banget ya. Contohnya di surat Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu jangan ragu-ragu tuh. Kadang imam suka ragu-ragu koknya padahal itu qalqalah. Nanti qalqalah terbagi dua, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Ada yang kecil, ada yang gede. Maksudnya apa? Ngucapinnya jangan ragu-ragu kalau kubro. Termasuk di akhir ayat-ayat itu rata-rata kubro. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sama Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
Jangan ragu-ragu, karena di akhir biasanya kubro, bacanya gede. Jadi jangan ragu-ragu. Nah, yang sering salah adalah ketika dia barisnya normal, tapi karena dia ada wakaf di sini, ya tanda wakaf, kolak misalnya, dia ada tasdidnya, hakon, gitu kan tulisannya tadi ya. Tapi kita di wakaf, maka berhentinya dia jadi kol-kolah. Tapi kol-kolahnya belakangan, masukin dulu tasdidnya, hak. Yang sering salah di surat tabat siada abi lahabi watab, ya watab. Nah ini ada tasdid di sini. Orang sering bilangnya watab langsung, padahal masukin dulu watab nya belakangan. Kaki dulu ya. Lepasnya belakangan, ya. Tabat siada abi lahabi watab. Coba 1, 2, 3. Tabat siada lahabi watab. Nah, ya. Sama surat yang sering salah juga adalah surat Al-Fajr, Al-Qadar. Ayat terakhirnya ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada di tengah-tengah dia la'il fajr, ya. Nih, fajr. Ini kan dia rohnya harusnya hidup ya. Tapi karena dia diwakaf di akhir ayat, dia jadi wakaf juga. Jadi sukun juga. Fajr. Jangan ragu-ragu. Salamun hiya hatta matla'il. Itu pokoknya la'il fajr. Ada 2 kol-kolah di situ. Ya. Ini aja gampang kok. Kalau Pak Ustaz tadi bilang baju di toko cuma 5 ya. Cuma 5 hurufnya. Ya. Cuma jadi masalah kalau dia tasdid diberhentikan, diwakafkan, maka dia menjadi kol-kolah tapi bacanya enggak langsung hak kok, tapi hak. Ada sedikit ditahan. Tadi ya, watab masuk dulu. Paham? Ini tentang kol-kolah. Pokoknya dia ada di tengah, di akhir, dia harus dibalikin, berbalik. Lanjut ke selanjutnya tadi kita koreksi juga bacaan kita di tentang wakaf huruf tak ya. Ada tak marbutoh, ada tak taknis ya. Tak biasa. Kalau dia diwakafkan dengan misalnya gitu ya, jannatun misalnya, jannatun gitu ya. Kalau ini misalnya apa? Fusilat. Ya. Maka kalau dia disukunkan, bedain. Kalau dia tak marbutoh, dia berubah menjadi hak, ya. Kalau ini tetap menjadi te atau tak, ya. Kalau dia berhenti jannatun, dia bukan berhenti menjadi jannat, tapi menjadi jannah. Kalau dia tak marbutoh, namanya tak konde ya. Dia menjadi huruf hak. Kalau dia tak biasa, maka berarti tetap tak. Fusilat, bukannya fusilah, ya. Walaupun ada dalam bahasa Arab juga fusilah gitu ya. Ada juga. Patokannya, kalau dia tak marbutoh, maka dia menjadi hak, bukan menjadi tak. Jannat bukan. Tapi kalau tulisannya jannat pakai tak biasa, maka itu jannat ya. Paham? Tadi ketemu tuh tadi di ayat berapa tadi sebelum? Iya kan? Nah, ini 2 pelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ya, silakan. Di ayat 15 nih, yang ini wa alamatin. Nah, itu apa bacanya? Nah, ayat 15 surat apa? Kecuali di tengah-tengah atap atau tengah ayat itu biasanya sundro. Ada tahqiq. Nggak terlalu kenceng polanya. Iya, iya. Tapi hati-hati juga, selain huruf itu yang tadi 5 bukan qalqalah, berarti dibacanya bukan qalqalah kalau mati. Yang paling sering salah adalah ghairil
maghdubi. Itu jangan dibalikin. Ghairil maghdubi, nah itu salah. Kalau goin itu bukan huruf qalqalah. Ya, maka ditahan, jangan sampai keluar e-nya. Ghairil maghdubi alaihim. Saking enaknya ghairil maghdubi. Nah itu salah. Iya. Ya, yang boleh keluar cuma 5 huruf tadi. Selebihnya tidak boleh. Ya. Clear di situ? Cukup jelas? Itu sedikit koreksi bacaan kita. Iya. Sekarang kita kaji sedikit tentang ayatnya. Iya. Di surat ke apa nih, masih An-Nahl kalau nggak salah ya. Ayat 16-nya tadi pertama kali baca Ustaz Gun. Ayat 16. Surat Al-Hijr, maaf, An-Nahl. Iya. Al-Hijr tadi yang pertama dibaca Ustaz Gun. Walaqad ja'alna bis-samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Ada yang baca artinya? Ada ya? Apa nggak bawa terjemahan? Artinya macam artinya yang ke-16 Berarti artinya ya. Iya. Walaqad itu menunjukkan kata-kata penekanan, sungguh dan sungguh. Kata-kata laqad itu berarti sungguh, penekanan. Ja'alna, kami jadikan, fis samai, di langit, ya, burujau, gugusan bintang, wa zayyannaha, dan kami menjadikannya sangat indah, lin-nadhirin, bagi orang yang melihatnya. Nawara artinya melihat, nawar, lin-nadhirin artinya orang-orang yang memandangnya, melihatnya. Jadi kata Allah, sungguh kami benar-benar telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit yang kami perindah, dan bagi orang-orang yang melihatnya. Jamaah sekalian, ini ayat menerangkan tentang salah satunya tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi kita diminta oleh Allah untuk melihat tanda-tanda kebesarannya. Salah satunya adalah Allah ciptakan gugusan-gugusan bintang di langit. Kalau langit malam itu sangat cerah, tentu kita bisa melihat betapa indahnya langit itu. Kelap-kelip ya, bintangnya beda-beda. Bahkan kalau kita beruntung bisa lihat bintang jatuh, bintang jalan. Kalau kita memperhatikan gugusan-gugusan bintang, ada yang bentuknya Taurus, itu kepala kambing ya, dan sebagainya itu. Kalau kita belajar di dulu Taman Ismail Marzuki ya, apa namanya tuh? Planetarium. Nah sekarang di Taman Mini ada. Taman Mini ada. Jadi lebih kecil tempatnya, tapi dia nggak bergerak. Kalau di Taman Ismail Marzuki kan kursinya bergerak tuh. Siap-siap kita akan menembus langit. Jadi kursinya bergerak tuh. Kita kayak naik Apollo. Studionya ya 3 dimensi lah ya, terasa. Tapi kalau di Taman Mini enggak, kursinya diem. Nah itu kita melihat bagaimana teknologi sudah bisa luar biasa. Di Taman Mini lebih bagus lagi secara teknologi, karena proyektornya itu menunjukkan benar-benar hari kejadian itu. Jadi kalau mendung, jadi mendung, nggak kelihatan bintang. Jadi benar-benar proyeksi atau yang terjadi refleksi dari hari itu. Saya pernah datang ke situ pas lagi mendung, jadi dia benar-benar mendung, jadi nggak kelihatan bintang gitu. Jadi dia benar-benar merefleksikan situasi yang terjadi hari itu. Kalau Taman Ismail Marzuki dia udah kayak film aja. Jadi kalau udah langsung, iya begitu aja udah. Nah kalau yang sekarang tercanggih di Taman Mini begitu. Langsung siaran. Bahkan kita bisa melihat bintang benar-benar hari itu terjadi. Bintang yang terlihat pagi apa? Venus Merkurius. Dan planet apa namanya?
Apa yang kelihatan pagi-pagi bintang kejora ada lagunya kan? Bintang kejora. Itu planet sebenarnya bukan bintang. Planet apa? Mars atau Venus? Saya nggak tahu itu. Yang terlihat itu. Lupa saya belajar dulu. Nah itu bisa terlihat tuh. Dilihatin sama dia, di zoom sama dia bisa. Ini yang kita sering lihat disebut bintang kejora. Diseduh, di zoom. Nah itu luar biasa teknologi hari ini. Itu kalau kita lihat Pak, subhanallah, itu siapa yang minta itu semua. Maka kata Allah, walaqad ja'alna bis-sama. Saya Allah yang telah menjadikan itu semua, gugusan-gugusan bintang itu. Yang subhanallah Pak, ternyata gugusan bintang itu bukan hanya menarik hati karena keindahannya. Buat orang-orang yang paham ilmunya, ilmu falak, ilmu perbintangan, dan juga astronomi, ya. Orang-orang yang paham tentang perbintangan itu bisa menentukan arah. Orang-orang dulu nelayan, kemana mereka pulang? Salah satunya ngikutin bintang. Kemarin gagal. Apa tuh? Semalam beberapa itu gagal, bukan nggak bisa ditentukan ya. Nah, Ditentukan akhirnya dinepin. malam besok Dinepin akhirnya. Karena gelap, nggak kelihatan. nggak kelihatan. Dari handuk nggak kelihatan. Nah semalam kita saya udah kadongan koyo obor, Kita juga udah bayar dua akhir tahun, awal tahun kemarin. Udah baca udah sih. kadongan. Oke kadongan tuh. Biarin lah. Iya. Nah begitu ya, Baik. jamaah sekalian. Jadi orang-orang dulu bisa melihat arah lewat bintang. Dan sampai sekarang dipatenkan ilmu falak. Ilmu falak lebih hebat lagi, bisa menentukan tanggal. Jadi namanya disebut hisab. Makanya orang Muhammadiyah pakai itu. Menentukan perjalanan waktu dengan melihat bulan. Ya. Bulan itu dipatokin orang Muhammadiyah, pokoknya di atas 2 derajat buat dia udah, bahkan 0,5 derajat itu udah terhitung. Nah kalau kita kan orang pemerintah 3 derajat, jadi lebih tinggi. Nah orang Muhammadiyah menurut dia ilmu falak itu ilmu yang pasti seperti matematika. 1 tambah 1 itu pasti 2. 100 derajat air kita panasin itu udah pasti matang, panas. Begitupun dengan 0, berapapun bulan itu keluar, kalau sudah ada angka di atas 0 udah pasti kelihatan, kata dia begitu. Makanya dia pakai ilmu hisab namanya. Dia udah bisa nentuin tuh lebaran tahun depan, dia udah bisa nentuin. Nah pemerintah pakai dua-duanya. Ilmu hisab dipakai buat menghitung perkiraan, buat menentukan sidang isbatnya. Kalau nggak pakai ilmu falak, Pak, bingung juga kapan sidang isbatnya. Maka diperlukan sebagai patokan. Kemudian buat apa lagi? Nentuin waktu sholat. Itu juga dari matahari dan bulan. Ya subhanallah ya. Kalau dulu Rasulullah ya pakai matahari. Untung di Arab itu jarang hujan. Jadi gampang. Kalau di kita mendung dikit matahari nggak kelihatan. Bingung gitu, ya kan? Sekarang udah sangat canggih. Di handphone bisa, di mana-mana juga bisa, gitu ya. Itu luar biasa. Di surat lain Allah mengatakan di sini, di surat Al-Furqan ayat 61-62 kata Allah, Maha suci Allah yang menjadikan langit gugusan bintang-bintang. Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Ya, dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran. Jadi kata Allah disebutkan di sini, hebatnya kata Allah itu dengan kalimatnya, dia juga menjadikan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Jadi kata Allah, Allah telah jadikan matahari dan bulan itu bersinar. Sinarnya luar biasa. Matahari itu Pak, kemarin istri saya kena sakit kolesterol. Kata dokter, saya tahu ibu pasti gak pernah kena matahari pagi. Jadi salah satu faktor orang kena kolesterol itu Pak, orang gak pernah kena sinar matahari. Obatnya katanya berjemur. Dulu zaman Covid kan, orang pada berjemur kan. Nah itu matahari yang penting Pak. Luar biasa. Jadi dia punya vitamin B, vitamin kompleks yang membuat tubuh kita itu bisa sehat.
Salah satunya tadi, kolesterol akan berkurang kalau kita bisa menjemur diri dengan rutin. Tentu apalagi dibanding dengan olahraga ringan. Nah, salah satu orang yang kena kolesterol adalah gak pernah olahraga pagi, gak pernah kena matahari pagi. Ini saya begitu. Pergi kerja, kantor diem, dalam kantor, pulang sore, udah begitu aja. Begitu cek kemarin 200 lebih. Itu matahari. Sebagaimana matahari dibutuhkan oleh tumbuhan juga. Saya punya depan rumah tuh dulu belum pakai awning. Begitu ambruk, saya minta diganti sama Pak Guntur, diganti awning penuh sekali itu tuh, bukan pakai awning lagi, pakai yang baru apa namanya, asbes ya semuanya. Jadi gak ada matahari masuk pohonan, semuanya pada kuning, gak kena matahari. Nggak subur. Saya nanam pohon singkong mati semua, nanam cabai kagak tumbuh-tumbuh pohonnya, buahnya. Pohonnya tumbuh tapi kagak berbuah. Akhirnya saya pindah ke atas, di atas tumbuh berbuah, cuma capek bolak-balik naik tangga ini. Tapi ikan juga saya di kolam samping tuh dulu di belakang itu kotor gede, kena matahari. Kena matahari. Ini saya di samping kan tertutup tuh sama Betul. matahari. Angin sih ada angin. Lah lama Nah. bikin bed bunyi. Bener kan? Luar biasa Ikan aja itu sama ikan. Matahari itu kata Allah, dia memancarkan sinarnya dan sinarnya itu berguna buat kita. Walau ya, walaupun kadang kita suka menghina panas banget ya Allah. Buat pohonan, buat binatang semua berguna banget. Nah saya nanya kota gerhana bulan, gerhana matahari itu gimana kan? Apa tuh? Suka gerhana bulan atau gerhana matahari itu kan? Itu juga tanda kuasa Allah. Jadi kata Allah, dia bagian dari makhluk-makhluk yang kita melihat. Kita harus pelajari karena dia gede banget. Matahari itu gede banget, sinarnya, panasnya bukan main, tapi dia tunduk sama Allah. Kata Allah beredar ya beredar, tapi suatu saat kata Allah halangi matahari dengan bumi, maka terjadilah gerhana. Jadi tunduk sama Allah. Jadi dia tuh sangat tunduk dan kita diminta melihat itu. Matahari yang segede itu punya kuasa gede banget. Dia tunduk sama Allah. Kita ini siapa? Kita kena matahari aja udah ngeluh. Orang mau jauh gitu matahari ya? Ini jauh ya, saya panas terasa benar di luar biasa. Jauh benar Ini masalah. yang surat bintang itu bukan Ustaz? Mana tuh? Ini bukan ya? Enggak kan? Iya iya. Dia bermimpi juga. Iya. Ada berapa bintang? Bintang, Tunduk sama bintang. dia. Iya. Gitu ya. Itu menunjukkan tanda-tanda. Jadi memang bintang itu di surat At-Tabarok yang sering kita dengar ya. Walaqad zayyana sama dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Kata Allah, bahkan bintang itu dijadikan alat untuk pelempar setan. Jadi zaman dulu Pak, sebelum Nabi Rasulullah lahir tuh, para jin itu Pak dipelihara oleh dukun untuk mencuri rahasia langit. Mereka bisa nembus ke langit untuk dengerin obrolan para malaikat sebelum Rasulullah lahir. Tapi begitu Rasulullah lahir, itu banyak jin yang komplain. Kenapa? Karena malaikat diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan jin-jin tadi dengan bintang-bintang tadi. Jadi mereka udah gak bisa lagi mencuri informasi langit. Makanya suka benar jin dukun tuh. Dia bilang besok akan terjadi gempa. Nah itu kan dia suka mencuri informasi langit. Nah sekarang mereka hanya menebak-nebak. Karena begitu Rasulullah lahir, langit tertutup rapat. Malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menjaga langit dengan bintang-bintang rujuman lis-sayatin. Bintang-bintang itu juga ternyata buat yang bikin setan. Yang kita nggak pernah lihat kejadian seperti apa. Gitu ya. Jadi bintang-bintang itu luar biasa. Dan perlu jamaah ketahui, kita ini berada di satu galaksi namanya. Galaksi itu terdiri dari tata surya. Di dalamnya ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang, ada planet-planet. Satunya adalah bumi. Planet ada berapa planet? Ingat nggak planet ada berapa? Ada berapa? Pelajaran zaman dulu ya. Salah satunya planet yang dihilangkan planet Pluto. Sekarang Pluto udah nggak dianggap sebagai planet, dia hanya sebagai bintang. Bedanya planet itu dia lebih besar dan dia di dalamnya bisa kemungkinan ada kehidupan. Kemungkinan yang udah pasti di bumi ini. Masuk Mars. Nah,
Nah, di satu galaksi itu Pak, terdiri dari satu tata surya, ada matahari, ada planet-planet, ada bulan, ada bintang. Di dalamnya yang kita lakukan sekarang ini disebut di galaksi Bima Sakti namanya. Nah ternyata di alam semesta ini galaksi itu jumlahnya miliaran. Bayangin ya, kita nih sekarang hidup di bumi, di bagian dari galaksi Bima Sakti. Satu galaksi Pak. Yang ada berapa planet itu berurut, kita di dalam itu. Rasanya kita boro-boro ngeliatin langit. Ke Cirebon aja, saya yakin jemaah belum ada yang bisa, belum pernah. Apa Ceger nih, saya yakin ada masih satu tanah yang belum kita injak. Bener nggak? Banyak. Kagak usah lagi kita ngeliat langit, bumi aja nih. Belahan bumi masih belum kita jelajahi. Kagak usah belahan bumi negara lain. Kampung Cipayung nih, Kecamatan Cipayung, saya yakin masih ada daerah yang belum kita jelajahi. Banyak Pak. Iya kan? Cenger aja Luas ya. Ya tukang jalan aja masih kadang, oh si gitu bisa begitu ya. Gang kecil tuh. Nah, jadi dia nggak jalan. Yang kemarin kampanye itu yang disilakan baru kemarin. Nah, kan? Jadi kita kadang kita tuh kecil bener sebenarnya. Kecil pakai nama bumi aja kita kadang apa-apanya. Subhanallah. Makanya bumi yang sebegitu besar tunduk patuh sama Allah. Kata Allah muter yang muter terus dia sampai kiamat. Nanti begitu Allah bilang perintahkan berhenti, selesai ini. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka saat itulah goncang. Subhanallah, itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita diminta untuk memikirkannya. Sebagaimana orang-orang kafir ditunjukkan kekuasaan Allah, mereka tidak mau memperhatikannya. Mereka katakan, ya udah emang begitu adanya dunia ini, nggak ada yang nyiptain, nggak ada yang memelihara. Padahal semuanya diciptakan Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Itu yang perlu kita pelajari. Kita termasuk bagian dari ciptaan Allah, dijaga Allah, dipelihara Allah. Ya para dikasih rezeki sama Allah, ya kan? Subhanallah, Mas Gun berapa tiap hari dikasih rezeki? Ting ting, ya kan? Yang enak harian dan duitnya. Ada beberapa bulan nih kan? Kenapa? Kenapa? Iya maksudnya. Sakit juga sih. Lebaran lagi. Tapi gue enak. Saya nggak berani kalau tas dulu. Otak. Karena hanya mocor. Dulu bulan gitu ya. Bukan pakai jarum infus. Oh. Diambil darahnya pakai jarum infus. Jadi ditusuk, nanti pakai selang dibuang. Ngucur itu Pak. Tapi yang keluar dipastikan karena dia ahlinya darah kotor. Dan memang Pak, menurut kesehatan darah kita sering diimpakkan. Makanya orang-orang tertentu tuh sehat karena ikut donor darah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.